hanya kaya akan keindahan alamnya, tetapi juga kaya akan kreativitas. Bayangkan, dari sepenggal kayu bisa menjadi cenderamata dan bahkan bisa menjadi hiasan rumah yang bernilai seni tinggi. Atau sebuah batok kelapa yang sederhana bisa menjadi tas yang fungsional dan pastinya stylish. Nah, sahabat kamu pasti pengen tahu kan rahasia di balik keindahan kerajinan tangan khas dari Kota Bitung, Sulawesi Utara? Spesial episode kamu kali ini kita bakal kasih tahu semua rahasianya. Mulai dari cara bikin produk yang unik, strategi pemasaran yang jitu, bahkan sampai cara mengembangkan seni kriat tentunya. Nah, pasti penasaran kan gimana sih cara-caranya? Yuk ikut Quincy ke rumah Pak Nalti. Beliau merupakan salah seorang seniman seni kriat yang ada di Kota Bitung. UMKM adalah tulang punggung perekonomian di Indonesia, dan dengan kita mendukung mereka, kita juga turut membantu dalam membangun Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera. Nah, sahabat kamu, akhirnya kita udah sampai nih di rumah Pak Nalti. Udah nggak sabar pengen belajar langsung sama ahlinya. Semoga aja Pak Nalti mau ya membagi ilmu dan pengalamannya sama kita, sahabat kamu. Yuk, langsung saja. Halo Pak Nalti. Halo. Halo. Ya, ini Bapak lagi ngapain nih, Pak? Ini lagi proses pengecetan patung. Pengecetan Tarsius. patung. Oke. Wah, ini catnya warna kuning ya, Pak ya? Warna kuning. Warna Ya, kuning. supaya kita dapat dasar dari. Oh, ini mau buat seperti ini ya? Iya, kita akan buat tapi ini 3 dimensi. 3 dimensi. Iya. Oke. Oh, ini Pak, untuk tekniknya sendiri ini gimana nih, Pak? Kayaknya Queen lihat ini susah ya, Pak? Iya, tapi kalau sudah terbiasa pasti gampang. Sudah terbiasa Iya, pasti pasti gampang. gampang. Ini untuk materialnya ini, Pak, apa nih? Terus sumbernya dari mana juga untuk Nah, materialnya? kalau untuk bahan baku, kalau patungnya itu kita terbuat dari gipsum. Dari gipsum. Kalau untuk landasan dan Yang ini ya? ini dari kayu. Dari kayu. Ini gipsumnya ini ambil di mana nih, Pak? Kalau untuk gipsum kita pembelian kita beli di toko. Kalau kayu kita hanya ambil aja dari sisa orang buat lemari, Oh yang ya. di mebel-mebel. Jadi daripada dibuang kan sisa banyak yang dibuang, kita ambil untuk pembuatan itu. Diproduksi kembali Produksi ya. kembali. Wah, sungguh sangat kreatif ya Iya. nih sahabat kamu. Oke, ini Pak, ini untuk ini kan beda ya, agak beda ya ini untuk kayunya. Iya, beda. Setiap ukiran atau setiap kayak bentukan ini harus dari kayu yang berbeda-beda gitu nggak, Pak? Tidak Atau juga sama? sih, tidak juga. Oke. Tapi ada ciri khas dari kita. Iya. Karena kita di sini kan banyak kayu kelapa. Apalagi kita terkenal dengan daerah Nyiur Melambai. Makanya kita harus tampilkan kayu khas kita, yaitu kayu kelapa. Kayu kelapa itu yang batok Iya. kelapa itu ya, yang Kalau kayak buahnya kecil. batok kelapa. Oh, buahnya batok buahnya kelapa. Yang ini dipakai Batoknya juga batoknya. bisa. Iya, Oh, yang dipakai ini kayunya. kayunya. Nah, nanti ada juga dari batok kelapa kita buat macam-macam kerajinan. Oke. Ini yang untuk 3 dimensi. Nah, ini ada yang sudah Sudah jadi sudah ya. dicetak, tinggal kita buka. Ini yang 3 dimensi. Oke, boleh ditunjukin mungkin Pak beberapa cara aja gitu. Ini. Jadi, Wah, ini juga salah satu ukiran ya Pak ya. iya, ini banyak gipsum. Oh, banyak gipsumnya. Gipsum. Oke. Nah, sahabat kamu bakalan langsung ditunjukin nih sama kakarnya, ahlinya, khusus spesial buat sahabat kamu. Oke. Jadi, Oh, langsung Kayak ya Pak, praktis. praktis. Emang Kan kalau kita mau ukir pakai dari kayu,
kan kita perlu proses. Perlu Jadi biasa proses. kalau kita ukir ya perlu 1 sampai 2 hari lah baru jadi satu buah ini. Tapi kalau kita cetak bisa 1 hari bisa sampai ratusan. Wah, Tergantung dari malnya ini, dari molding. dari moldingnya ya. Wah, ini sangat-sangat efisien ya untuk Iya, waktunya, sangat Pak. praktis. Sangat Baru juga praktis. detail dari mata, hidung karena kan apalagi ini dipakai oleh pemerintah untuk cenderamata. Oh Jadi iya, kita harus untuk betul-betul oleh-oleh detail, ya, Pak. iya. Oke. Memang Harus berarti detail. untuk tekniknya bukan cuma pakai teknik yang tradisional tapi juga udah dicampur sama Iya. modern ya, Pak. Untuk supaya lebih detail, lebih jelas, makanya kita harus cetakan seperti ini. Oke, Iya, memang cetak. untuk detailnya. Karena Supaya kalau misalkan ekornya, bulu-bulunya ini juga, ini tangannya juga harus betul-betul detail. betul-betul. Ini memang kalau misalkan pakai cetakannya detailnya lebih dapat ya Pak. Ini Nah, sampai tulisan-tulisannya tulisannya wah. juga. Nih pemirsa sahabat kamu sampai tulisannya ini bisa kelihatan loh. Iya. Wah, hebat. Ini kalau mungkin boleh tahu nih Pak, ini satu ini dijualnya ini berapa? Satu kalau sudah dengan tempatnya itu biasa kita jual 300.000. 300.000. 300. Satuan begini Pak. Satu 50.000 terus 50.000. diolah bisa jadi ratusan. Iya. Jualnya 300.000. 300.000. Wow, nih sahabat kamu Iya. bisa menjadi inspirasi juga untuk motivasi juga untuk kayak belajar ya mungkin. Ini juga sekarang sudah dipakai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara jadi cenderamata. Juga Kota Bitung cenderamata juga sama. Kalau untuk karya seni saya paling suka untuk seni rupa, misalnya ukiran, seni ukir kayu, karena itu membawa saya bisa lebih berkembang lah dari satu model ke model yang lain. Kalau untuk ramah lingkungan, saya yakin bahwa apa yang saya produksi, apa yang saya buat itu ramah lingkungan. Apalagi sekarang kita akan mencoba yaitu limbah-limbah yang sudah kayu-kayu seperti limbah yang memang sudah tidak dipakai lagi, baru sudah dipakai itu kita bisa olah, kita bisa buat supaya apa yang sebenarnya sudah menjadi sampah itu bisa bermanfaat. Nah, ini moldingnya mal. Kalau sini mal. Nah, ini kita buat ikan cakalang. Udah ada cetakannya ya Pak? Udah ada. Ini sebentar aja dia berproses untuk pengeringan. Nggak lama ya Pak ya? Nggak lama, paling 5 menit udah kering. Ini air dry ya, udara ya Pak? Iya, dia Dibiarin kering, aja. dia kering secara alami sih ini. Oke. Iya. Nggak pakai pemanas apa. Oh, ini kira-kira berapa lama nih Pak keringnya? Ini cuma sekitaran 5 menit. 5 menit. Wah, Iya. berarti kalau misalkan ada orang yang datang terus mau langsung pesan jadi Bisa. Ini yang lebih praktis. Ini dibuat gantungan kunci. Biasanya ada. Tapi ini kita buat ikan cakalang karena Kota Bitung kan terkenal dengan ikan cakalang. Jadi kita Ikonik utamakan ya. maskot. Iya, kita utamakan maskot kita dulu. Kalau misalkan orang customer nih Pak datang ke Bapak, paling banyak tuh minta cetakannya kayak gimana, cakalang atau mungkin ada yang lagi kayak Tarsius gini yang paling best seller nih Pak? Itu sama sih bestsellernya Tarsius sama cakalang. Iya, kalau ada tamu-tamu dari luar, apalagi kemarin ada kapal pesiar. Kapal pesiar itu kurang lebih 2.000, satu kapal itu 2.000 penumpang. Waduh, lari sekali cakalang. Semuanya datang ke Pak Nalti sini bikin. Nah juga kita kan punya galeri, jadi datang ke galeri. Oh ada galeri Iya, Pak. terbatas. Seniman kria juga selain Pak Nalti. Semua teman-teman pengrajin
yang UKM di Kota Bitung, kita punya satu tempat penjualan. Jadi ini pemerintah juga selain memfasilitasi juga bisa membuat Bapak dan seniman yang lain bertukar ide Iya, atau kita bertukar ilmu di sana. Oke. Gitu. Wah, Baru di sini juga kita difasilitasi dengan tempat untuk penjualan. tempat untuk penjualan. Yang dulunya kita kawalan, kita buat barang jualnya di mana, kan begitu. Kita bikin banyak-banyak jualnya di mana. Akhirnya pemerintah Kota Bitung lewat Ketua Dekranasda, Ibu Wali Kota, dia coba buat satu tempat untuk penampungan barang-barang ini. Di mana tuh, Pak? Itu ada di Madidir, jadi namanya Galeri Dekranasda. Galeri Dekranasda. Iya. Sahabat kamu mungkin yang tinggal di Kota Bitung atau di luar Kota Bitung yang pengen datang ke galeri dan melihat salah satu karya dari Pak Nalti, boleh datang ke galeri apa tadi, Pak? Galeri Dekranasda. Galeri Dekranasda ya. Dekranasda. Dekranasda. Wah. Kita ini sudah cat. Yang tadi ya, Pak. Oke, kalau misalkan untuk ikan tadi finishingnya kayak gitu. Iya, macam Oke. begini. Oke, Queen penasaran nih Pak sama karya-karya Bapak yang lainnya yang udah dipajang di galeri Iya, ya. di galeri. Oke, kayaknya Queen mau langsung ke sana ya Pak. Wah, oke. Terima kasih banyak ya Pak Nalti Iya, untuk waktu, ilmu dan juga udah membagikan pengalaman serta cara membuat kriya ini ya Pak, seniman yang Bapak produksi. Pak, untuk galerinya dekat nggak Pak dari sini? Dekat. Dekat, bisa Dekat. jalan kaki Iya. ya? Oke. Baik Pak, berarti Queen mau langsung ke galeri ya sambil ngelihat hasilnya Bapak yang udah dipajang di sana. Terima kasih Bapak untuk waktunya dan Sama-sama. juga ilmunya yang udah di-share tentunya. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk sahabat kamu untuk mulai ya mengembangkan talenta atau bakat mungkin di bidang seni seperti Betul. Pak Naldi. Oke Pak, terima kasih banyak. Queen permisi ya. Nah sahabat kamu, Queen udah penasaran banget nih sama toko galeri yang ada di dekat sini yang diceritain Pak Nalti tadi. Pasti seru banget kalau misalkan kita explore bareng-bareng toko oleh-oleh yang ada di Kota Bitung. Siapa tahu aja kita bisa nemuin souvenir yang bisa dijadiin hadiah ataupun koleksi pribadi Queen. Langsung saja tanpa perlu berlama-lama, yuk! Setiap goresan pada ukiran kayu, setiap simpul pada anyaman, dan setiap corak pada batik merupakan cerminan jiwa masyarakat di Kota Bitung ini. Dengan membeli produk-produk karya kriya seni ini, Anda bukan hanya membawa pulang produk-produk yang unik, melainkan juga Anda berkontribusi langsung untuk pertumbuhan ekonomi UMKM lokal yang ada di Kota Bitung. Permisi Kak. Kak, ini mau nanya dong. Ini tasnya lucu banget. Ini kalau misalkan boleh tahu, pengrajinnya siapa ya Kak? Ini pengrajinnya Bapak Ronald. Oke, Bapak Dari Ronald. dulunya dari Bapak kelapa ini. Yang ini materialnya terbuat dari batu kelapa ya Kak. Wah, tertarik nih. Kira-kira kalau misalkan kita tempat produksi Bapak Ronald, dekat nggak Kak? Oh, dekat cuma di Madidir. Oh, cuma di daerah Madiun
langsung saja nih dari sini. Queen mau langsung ke sana. Iya, boleh. Oke, terima kasih ya Kak untuk informasinya. Permisi. Halo Pak, dengan Queen ini dengan Pak Onal. Iya Pak. Jadi kenapa Queen bisa sampai di sini tuh? Karena tadi Queen baru dari toko oleh-oleh Bitung. Nah, salah satu pengrajin bilang kalau misalkan pengrajin tas lucu di sana tadi yang Queen dapat itu Pak Onal. Jadi Queen sampai di sini. Oke. Nah, Pak Onal ini lagi ngapain nih Pak? Lagi cari limbah-limbah batok kelapa Lagi cari limbah-limbah batok Ya. kelapa dari sini ya Pak? Ya. Ini mau digunain untuk apa emang? buat untuk asbak. Buat asbak. Ya. Wah, jadi dari kelapa-kelapa ini bisa digunakan untuk buat asbak juga. Nggak nyesel ya sahabat kamu datang ke sini bukan cuma tas tapi juga bisa buat asbak. Boleh nggak Pak Queen lihat untuk Bisa. pembuatannya? Ada di dalam. Oh, ada di dalam yang udah jadi. Oke. Ini yang dibuat asbak. Ini yang dibuat asbak. Ini udah ada bentuknya ya. Ya, Ini bentuknya kayak buah alpukat ya Pak ya pertama. Oke, ini diukir pakai emal apa gimana nih Pak? ini dipotong cuma aja pakai kurin. Ya, jadi setelah ini apalagi nih proses yang dilakukan? Kita prosesnya kembali. Ini kan masih menghasilkan handmade yang asli Hmm. kelapa. Jadi bagaimana kita memperlihatkan suatu produk ini memperlihatkan cantik, kita kolaborasi dengan pasir pantai. Wah, pasir pantai Pak. Gimana tuh Pak? Yang kayak begini nih Pak, pasir Ya, pantai. ini pasir. Oh, langsung ya Pak diambil dari pantai. Terus gimana tuh Pak bisa nempel kayak gini? Ini kita pakai lem fox. Oh, lem fox ini Dasarnya. kita banyak ya di Ya. toko-toko. Nah Pak, Queen boleh cobain nggak untuk lem? Jadi mau coba langsung gitu. Boleh. Oke, ini yang hasil lemnya Bapak ya berarti. Kita lihat nih Pak, siapa yang lebih bagus ya, yang berpengalaman atau saya nih? Bisa-bisa saya lebih bagus nih. Ini langsung kayak gini ya Pak. Ya. Wah, agak susah ya ternyata pemirsa. Nggak segampang yang dikira. Oke, kita coba yang di atas ini dulu ya berarti Pak. Nih, lemnya dari lem fox. Seratnya itu nyerap lemnya ya Ya. Pak? Oh, enak loh ngelem pakai ini. Ini langsung ambil pasirnya ya? Ya. Oke, terus kayak diginiin. Dapat di mana Pak? Di pantai. Di pantai dekat sini. Ya, karena sering-sering jalan-jalan melihat pasir rupa berkesan. Oh, Buat jadi jadi- ini buat ide kerajinan. Bapak sendiri ya untuk pakai pasir. Oke, soalnya tadi Queen juga sempat ke tempat pengrajin Pak Nalti dan belum lihat nih kalau misalkan ada yang pakai pasir kayak gini. Oke, nah udah nih kayaknya udah nih segini Ya. aja dulu. Abis itu apa nih lagi Pak? Udah selesai? Tinggal di finishing. Kalau sudah selesai kan dilem lagi. Dilem lagi Ya, semuanya. semua tinggal di clear. Jadi setelah di clear udah selesai ya, udah bisa diperjualbelikan. Oke, selain asbak nih Pak, apalagi nih yang Bapak buat nih? Ini ada juga pohon kelapa. Pohon kelapa. Wah, pohon kelapa. Ini terbuat dari apa ini Pak? Ini kayu. Ini kayu. Dikolaborasi lagi dengan pasir buat landasan dari. Oke. Ini Bapak pernah pakai nggak kayak kerajinan yang bahan fiber gitu atau dari Pernah gipsum? pakai tapi belum menjangkau ke depan karena masih suka handmade. Oh, kalau misalkan gipsum itu memang sudah pakai Ya. cetakan Ya, ya sudah gitu. cetakan Jadi semua. nggak perlu kayak diukir lagi. Jadi ini berarti ukiran Bapak sendiri. Semuanya Ya. manual. Wah, luar biasa sekali. Ini detailnya bagus loh pemirsa sahabat kamu. Kayak detail-detail pohon kelapanya tuh dapat ya. Ini Tapi ada fungsi juga ini. apa tuh Pak? Ini ada tempat pulpen. Oh, jadi setiap kerajinan itu ada Ya. fungsinya masing-masing ya. Asbak, ini juga tempat Ya kan pulpen. kita pajang di meja bukan cuma untuk pajangan. Iya, betul. Bukan cuma untuk pajangan tapi ada fungsinya. Ada fungsinya rupa pulpen. Oke. Supaya kita tidak bingung-bingung cari pulpen di mana ada yang tercecer kan sudah ada tempatnya. Tempat pulpennya juga estetik ya, langsung kerajinan. Awal saya berkarya 2019. Untuk sampai sekarang saya buatan kerajinan entah dari limbah kayu atau dari batok kelapa.
Dan perjalanan yang sekarang banyak yang peminat-peminat dari mancanegara, dari sekitar atau yang dari beberapa tempat yang berminat untuk menciptakan suatu produk yang menghasilkan jiwa seni bernilai jual yang tinggi. Dan sampai sekarang perjalanan saya agak lumayan yang menghasilkan ya pundi-pundi lah. Yang perjalanan sekarang yang menghasilkan rupa ini ikon-ikon Kota Bitung, rupa cekalang, ada tuna, ada macam-macam hasil-hasil limbah-limbah yang kita kerjakan selama ini. Ini ikan apa nih Pak? Cakalang apa tuna Sama nih? cekalang. Cekalang tuna sama, cuma beda kan dari garisnya, Oh iya. bentuknya. Oke. Kalau tuna kan cuma sisik kuning. Sisi Kalau kuning. cekalang ada sisik hitam. Oke, boleh Pak mungkin sambil digambar. Nah Pak, kalau misalkan untuk kiat usaha kayak gini nih Pak, peran pemerintah gimana nih Pak? Menurut Bapak udah sangat membantu nggak Ya, sebagai? kalau peran pemerintah sangat membantu. Hmm. Walaupun pertama tidak ada alat, ini yang pemerintah yang kasih fasilitasi. Oh ini difasilitasi Ya. oleh pemerintah. Ini dapatnya dari mana nih Pak? Mungkin pameran atau apa? Ini dari pameran, karena lihat kita punya hasil karya yang kurang memuaskan, untuk meningkatkan ke depan fasilitas produksi kita, ya dikasih fasilitas mesin scroll. Nah pemirsa bisa dilihat nih cepet banget ya diperbaikinya, bahkan jadi bagus banget nih Ya. Pak. Ini ikon ya Kota Bitung. Ya, ikon Kota Bitung. Wah, oke baik Pak Onal, terima kasih ya Terima udah kasih. izinin Queen buat lihat-lihat tempat produksi kerajinannya Bapak, udah sharing ilmu juga. Semoga Bapak tetap semangat dalam berkreasi ya untuk menciptakan seni-seni kriya yang bagus. Oke Pak, ini Queen mau pamit permisi dulu. Terima kasih untuk waktunya Pak Onal. Ya senang bertemu dengan Pak Onal. Permisi Pak. Kisah para pelaku UMKM Kria tadi telah membuktikan bahwa dengan kreativitas dan semangat yang tinggi, kita bisa menciptakan peluang usaha yang menjanjikan. Mari kita sama-sama menjadikan kisah-kisah mereka untuk menjadi inspirasi, agar lebih inspirasi lagi untuk kita menjalankan produk UMKM. Saya Queen Sitani, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode kamu selanjutnya. Bye-bye!